Di tengah hiruk-pikuk Jakarta Barat berdiri warung ayam penyet yang rasanya terlalu nikmat untuk wajar. Tak ada yang tahu, di balik setiap suapan dagingnya, tersimpan perjanjian gelap yang menuntut tumbal. Karena di jagat demit, janji setan tak pernah gratis. Selamat datang di jagat demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Jakarta Barat, gang kecil bernama Sukamaju. Tempat yang tidak istimewa, tapi hangat dan penuh rutinitas. Orang-orangnya sederhana, hidup dari warung, ojek, dan usaha rumahan. Sampai suatu hari, sekitar awal bulan itu, sebuah warung baru muncul di ujung gang. Tepat di lahan bekas kontrakan tua yang sudah lama kosong. Warung itu diberi nama Penyetan Busari. Awalnya tidak ada yang memperhatikan. Warungnya kecil, papan namanya sederhana, cuma triplek dicat putih. Hurufnya ditulis tangan dengan cat merah. Tapi entah kenapa, baru 3 hari buka, warung itu langsung ramai. Siang ramai, malam tetap ramai. Bahkan menjelang tengah malam, masih ada orang yang datang, kadang naik mobil, kadang motor besar. Padahal gang Sukamaju sempit. Biasanya lewat motor saja sudah harus miring. Yang pertama kali menyadari keanehan itu adalah Yayan, tukang ojek langganan warga. Setiap malam dia biasa nongkrong di pos ronda depan warung sambil menunggu order. Ia cerita, "Gue heran bang, warung baru tapi pembelinya banyak banget. Jam 12 malam masih aja ada yang makan. Kadang-kadang ada mobil bagus, platnya B tapi bukan orang sini. Dan baunya tuh," katanya sambil mengernyit, "bau ayam goreng sih, tapi kayak ada amis-amisnya gitu." Awalnya orang cuma ketawa, mengira Yayan terlalu sensitif. Tapi setelah seminggu desas-desus mulai menyebar. Pak Didin, ketua RT yang sudah sepuh, mulai merasa aneh juga. Dia bilang kalau rame karena enak wajar. Tapi kalau tiap hari rame, bahkan waktu hujan deras, itu nggak biasa. Ia sempat memperhatikan tiap malam selalu ada orang yang datang membawa kantong plastik hitam besar ke belakang warung. Tidak jelas isinya apa, dikiranya ayam potong. Tapi tak pernah ada suara ayam, tak ada bau pasar. Tak ada suara pemotongan seperti di warung penyetan lain. Yang terdengar cuma suara panci besar mendidih. Dan sesekali sesuatu seperti desahan. Busari sendiri, pemilik warung itu, jarang bicara. Perawakannya kecil, kulitnya sawo matang. Tapi wajahnya pucat seperti kurang tidur. Ia selalu menunduk kalau diajak ngobrol. Tidak banyak warga yang tahu asalnya dari mana. Katanya dia janda dari Cirebon. Ada yang bilang dia pernah kerja di rumah makan besar, tapi bangkrut. Ada juga yang bilang dia dulu sempat jualan di terminal, tapi usahanya gagal. Entah mana yang benar. Yang jelas, sejak datang ke Sukamaju, nasibnya berubah cepat sekali. Dalam 2 minggu saja, warungnya sudah punya 3 pegawai, semua perempuan muda, yang katanya keponakan-keponakannya. Mereka jarang keluar, jarang ngobrol dengan warga. Tapi anehnya, setiap kali warung itu buka pagi-pagi, warga yang lewat mengaku melihat asap tebal dari dapur belakang, meski belum ada penggorengan. Dan bau yang keluar, kadang seperti harum ayam goreng, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuat perut terasa mual. Pernah suatu malam Bang Darto, tukang parkir minimarket dekat situ, lewat sekitar pukul 1:30. Dia melihat warung itu masih terang. Dari sela jendela dapur, tampak bayangan orang sedang mengaduk sesuatu di panci besar. Tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri, bayangan itu tampak lebih dari satu. Bergerak tak beraturan, seperti ada banyak tangan yang ikut membantu. Saat ia berhenti untuk melihat lebih jelas, lampu dapur tiba-tiba padam. Sunyi, lalu terdengar tawa kecil, pelan sekali seperti dari ujung gang. Jadi kabar seketika, besoknya kabar itu menyebar. Warga mulai saling berbisik. Ada yang bilang warung itu pakai pesugihan. Ada yang bilang pelanggannya bukan manusia. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung dengan Busari. Sampai suatu sore, Pak Didin memberanikan diri mampir. Ia pura-pura pesan ayam penyet. Busari melayaninya dengan senyum tipis, sopan, tapi matanya kosong. Tidak ada cahaya di sana. Seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Rasa ayamnya luar biasa enak. Bahkan Pak Didin yang biasanya tidak suka pedas, habis 2 piring nasi. Tapi begitu pulang, malamnya ia mimpi aneh. Dirinya duduk di kursi warung itu lagi, tapi sekelilingnya gelap. Di meja ada sepiring ayam, dan dari dalamnya mengalir darah segar. Dari dapur terdengar suara perempuan berbisik, "Makan aja, Pak. Dagingnya masih hangat."
ia terbangun dengan keringat dingin, dada sesak, napas berat. Sejak itu, ia mulai menandai tanggal-tanggal malam Jumat. Entah kenapa setiap malam Jumat, warung itu buka lebih lama dari biasanya. Pelanggannya datang silih berganti tapi tak ada yang tinggal lama. Dan setiap kali pagi tiba, ada jejak darah kecil di saluran air belakang, bercampur minyak dan sisa sambal. Yayan, yang makin penasaran, mulai diam-diam memperhatikan dari pos ronda. Ia bilang, tiap malam Jumat selalu ada mobil hitam yang berhenti tanpa menyalakan lampu. Seorang lelaki turun membawa karung kecil, lalu diserahkan ke pegawai Bu Sari di belakang. Ketika ditanya, pegawai itu hanya bilang, "Ya, kiriman ayam, Mas." Tapi bentuknya bukan seperti ayam. Saat karung itu diletakkan, bentuknya panjang seperti tubuh anak kecil terbungkus kain. Orang-orang mulai takut, tapi rasa penasaran mereka juga tumbuh. Makin banyak yang datang makan, seolah rasa takut justru tergantikan oleh rasa lapar. Dan itu yang paling aneh. Beberapa warga mengaku setelah makan di sana, mereka merasa ringan, semangat, bahkan rezekinya lancar beberapa hari. Tapi setelah itu, ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada juga yang kehilangan barang, dan satu orang, Mbak Ita, tetangga sebelah warung, tiba-tiba menghilang semalam. Suaminya bilang terakhir dilihat Ita sedang membantu di dapur Bu Sari, karena warung sedang ramai. Tapi Bu Sari bilang, Ita tidak pernah datang malam itu. Hari-hari berikutnya, suasana gang mulai berubah. Malam makin sunyi, tapi bau sambal dan ayam goreng selalu tercium sampai jauh. Bahkan ketika warungnya sudah tutup, kadang terdengar suara sendok jatuh, suara orang mengaduk, suara langkah kaki di lantai dapur. Tapi kalau dilihat langsung, tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling membuat orang merinding, di dinding belakang warung, seseorang menulis dengan kapur putih, "Ayamnya enak, tapi jangan tanya dari mana dagingnya." Sejak itu, tak ada lagi yang berani nongkrong lama di depan warung. Bahkan Yayan, yang biasanya paling berani, memilih pindah tempat mangkal ke gang sebelah. Tapi setiap malam ia masih bisa melihat dari jauh. Lampu warung yang tetap menyala sampai lewat tengah malam. Dengan bayangan seseorang yang terus bergerak di dapur, seolah tak pernah lelah menggoreng. Dan begitulah, dari sebuah warung kecil di gang sempit, cerita itu mulai menyebar. Tentang warung penyetan yang selalu ramai, tentang pemiliknya yang tak pernah terlihat lelah, dan tentang aroma daging yang entah datang dari mana. Warga bilang, kalau kamu datang ke Sukamaju, jangan makan di warung itu sendirian. Karena kalau kamu duduk sendirian di meja paling pojok, kadang ada tangan lain yang ikut mengambil sambal dari cobekmu. Dan ketika kamu menoleh, kamu hanya akan melihat senyum Bu Sari dengan mata yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Sudah hampir sebulan warung penyetan Bu Sari berdiri di Gang Sukamaju. Semakin hari pembelinya semakin banyak. Bahkan yang tadinya takut karena desas-desus aneh, satu persatu mulai tergoda untuk mencoba, entah karena rasa penasaran, atau karena aroma gorengan dari dapurnya yang benar-benar menggoda. Setiap sore, bau ayam gorengnya menyebar ke seluruh gang. Seperti undangan tak tertulis yang memanggil orang untuk datang. Dan setelah mencicipinya sekali saja, tak ada yang bisa berhenti. Semua orang bilang hal yang sama. Ayamnya terlalu enak. Rasanya gurih, pedasnya pas, dagingnya lembut sampai ke tulang. Sambalnya seperti menempel di lidah. Bahkan orang yang biasanya tidak doyan pedas pun makan dengan lahap. Jangan setelah makan mulut terasa panas tapi enak. Tubuh jadi ringan, pikiran tenang. Dan tidur malamnya terasa nyenyak. Tapi keesokan harinya banyak yang mengaku bermimpi aneh. Yayan, tukang ojek yang dulu sering nongkrong di depan warung itu akhirnya ikut mencicipi. Malam tuh hujan turun deras. Tak ada pelanggan. Hanya ia sendiri yang duduk di bangku kayu dekat dapur. Bu Sari keluar membawa sepiring ayam penyet, tersenyum tipis seperti biasa. "Lapar, Mas? Cobain sambal baru. Ini resep dari leluhur," katanya pelan. Yayan tertawa kecil, tapi dalam hati ia merasa aneh dengan kata leluhur itu. Tapi begitu ayam pertama masuk ke mulutnya, semua rasa curiga menghilang. Ayam itu luar biasa. Tidak seperti ayam biasa. Dagingnya empuk tapi padat, kulitnya renyah tapi tidak berminyak. Dan sambalnya, pedasnya seperti membakar tapi makin dimakan makin nikmat. Yayan bahkan tak sadar ia sudah menghabiskan 2 piring nasi. Ketika ia selesai makan, Bu Sari berdiri di depannya. "Enak kan, Miss?"
Yayan mengangguk. Banget Bu, ini resep apa sih? Kayak bukan ayam biasa. Bu Sari hanya tersenyum. Matanya memandang ke arah dapur. Lalu berbisik, yang penting Mas kenyang dulu. Soal resep, nanti Mas juga tahu sendiri. Yayan tidak mengerti maksudnya. Diriwari Mas nyom giko, mimpi harus nani polang. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia kembali duduk di warung yang sama. Di depannya sepiring ayam goreng, tapi dagingnya berdetak seperti masih hidup. Saat ia potong, darah mengalir deras dan dari dapur terdengar suara seseorang tertawa. Masih mau nambah Mas Yayan? Ia terbangun dengan tubuh menggigil. Kaosnya basah oleh keringat dingin. Dan dari ujung hidungnya mengalir setetes darah. Ia buru-buru cuci muka. Tapi ketika melihat ke cermin, ia mangsi bayangannya bergerak sendiri. Tersenyum lebih dulu sebelum ia sempat mengubah ekspresi. Keesokan harinya, Yayan cerita ke Pak Didin, ketua RT. Pak Didin mendengarkan dengan wajah tegang. Saya juga ngerasa aneh, kata Pak Didin pelan. Saya makan di sana sekali. Enak, iya. Tapi waktu pulang perut saya kayak panas, kayak ada yang jalan di dalam. Ia menepuk dada perlahan. Dan malamnya saya mimpi aneh, Yan. Di dapur warung itu, ada panci besar, isinya bukan ayam, tapi tangan manusia. Yayan diam. Iri tidak tahu harus menanggapi apa. Tapi dalam beberapa hari berikutnya, banyak warga lain mulai mengeluh hal serupa. Ada yang mimpi dikejar ayam hitam sebesar anak manusia. Ada yang mimpi disuapi oleh perempuan tanpa wajah. Ada juga yang mendengar suara dari bawah tempat tidur mereka, memanggil-manggil nama dengan suara serak. Namun anehnya, tidak ada yang benar-benar berhenti makan di warung itu. Seolah-olah rasa ayamnya telah menjerat mereka, dan semacam ketagihan yang tak bisa dijelaskan. Bahkan Bu Narti, penjual sayur yang biasanya cerewet, rela antre malam-malam hanya untuk mendapat bagian pertama. Kalau belum makan ayam Bu Sari, rasanya badan kayak kosong, katanya sambil tertawa. Tapi matanya tampak sayu seperti kurang tidur. Malam itu, Yayan kembali melintas di depan warung. Lampu dapur masih menyala. Dari sela jendela, ia melihat dua orang pegawai Bu Sari sedang membersihkan meja. Tapi di lantai, di dekat tungku, ada sesuatu yang aneh. Genangan cairan merah pekat seperti darah. Dan di tengahnya sesuatu yang tampak seperti kuku manusia. Yayan menahan napas. Dia ingin berbalik, tapi kemudian dari dalam, Bu Sari menatap langsung ke arahnya. Pandangan mereka bertemu. Wajah Bu Sari tampak biasa, tapi matanya hitam penuh tanpa putih seperti arang basah. Yayan mundur perlahan, lalu berlari pulang tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, ia jatuh sakit. Badannya demam, kulitnya dingin. Dalam tidurnya, ia melihat Bu Sari berdiri di ujung tempat tidur, membawa piring ayam. Makan lagi Mas Yayan. Dagingnya makin segar. Dan dari piring itu ia melihat potongan tangan kecil. Tangan manusia dengan gelang karet warna merah yang familiar. Gelang itu sama seperti milik Mimin, tukang sayur yang dulu menghilang. Yayan terbangun dengan teriakan. Dewi mengunci pintu. Tak berani keluar rumah 3 hari. Sementara itu warung Bu Sari tetap buka, tetap ramai, seolah tak ada apa-apa. Makin banyak pelanggan datang, bahkan dari luar daerah. Tapi ada yang bilang mereka tahu dari media sosial. Ada yang katanya dapat mimpi disuruh datang. Setiap orang yang makan di sana pulang dengan wajah puas. Tapi di hari-hari berikutnya, banyak dari mereka mengeluh gelisah, sulit tidur, dan mulai kehilangan nafsu makan terhadap makanan lain. Pak Didin, yang semakin curiga, mencoba menyelidiki. Jonya meminta izin untuk melihat dapur Bu Sari. Pura-pura ingin menilai kebersihan untuk lomba RW. Bu Sari hanya tertawa kecil tapi mengizinkan. Saat pintu dapur dibuka, Pak Didin mencium aroma aneh. Bukan bau ayam goreng, tapi seperti daging busuk bercampur minyak panas. Joya melihat ada panci besar di atas tungku, masih mengebul. Ketika ia mendekat, sesuatu di dalam panci itu bergerak pelan, seperti ada yang mengapung di minyak. Seketika ia menutup hidung, ingin melihat lebih jelas, tapi Bu Sari berdiri di belakangnya. Jangan dibuka, Pak. Itu belum matang. Suaranya tenang tapi dingin, seperti tidak berasal dari manusia. Pak Didin menatap ke matanya, dan di sana ia melihat bayangan wajah sendiri. Tapi dalam bentuk kepala terpenggal yang mengambang di minyak mendidih. Ia jatuh tersungkur. Ketika sadar, Bu Sari sudah menutup panci itu, tersenyum. Bapak jangan khawatir. Semua bahan di sini halal, selama tidak ditanya dari mana asalnya. Pak Didin pulang dengan tubuh gemetar.
Malamnya ia demam tinggi dan terus mengigau, menyebut satu kata berulang-ulang. Daging manusia, daging manusia. Dan di luar sana warung Bu Sari tetap buka seperti biasa. Lampunya hangat, sambalnya menggoda, dan suara penggorengan itu masih terdengar sepanjang malam seolah tak pernah berhenti. Ya, warga Gang Sukamaju tahu pun ada yang salah, tapi tidak ada yang berani menghentikan. Karena siapapun yang mencicipi ayam itu tidak bisa berhenti. Rasanya terlalu enak, terlalu nikmat untuk datang dari dunia manusia. Malam itu hujan baru saja reda di Gang Sukamaju. Jalanan becek, lampu-lampu gang berkelap-kelip, udara dingin. Tapi dari ujung jalan tercium aroma minyak panas dan sambal yang menyengat. Warung penyajian Bu Sari masih buka seperti biasa, padahal jarum jam sudah lewat tengah malam. Dan malam itu juga Mimin, tukang sayur keliling yang setiap pagi biasa berjualan di Pasar Palmerah, datang mengantarkan pesanan ayam dan cabai untuk Bu Sari. Ia perempuan sederhana, ibu 2 anak, dikenal rajin dan cerewet. Warga bilang Mimin termasuk orang yang paling sering ke warung Bu Sari, karena ia sendiri yang menyuplai bahan-bahannya. Biasanya pengiriman dilakukan pagi hari. Tapi malam itu Bu Sari sendiri yang memintanya datang pukul 2 dini hari. Alasannya, katanya stok ayamnya habis dan akan ada pembeli besar yang datang subuh-subuh. Mimin sempat ragu, tapi karena uangnya sedang terdesak, ia menurut saja. Ia datang naik sepeda, membawa 2 keranjang besar di belakangnya. Di salah satu rumah warga, Yayan melihatnya lewat. Ia sempat menyapa. "Loh, Bu Mimin, malam-malam begini masih kerja aja?" Mimin tertawa kecil. "Iya, Yan. Rezeki jangan ditunda. Lagian Bu Sari pesannya mendadak. Jam segini, Bu. Katanya buat tamu penting." Mimin melanjutkan kayuhannya. Itu terakhir kali Yayan melihatnya hidup. Pagi menjelang, tapi Mimin tak juga terlihat di pasar. Suaminya datang mencari ke Gang Sukamaju, tapi warung Bu Sari masih tertutup. Ketika ditanya, Bu Sari menjawab dengan datar, "Oh, Mimin, iya dia udah nganter semalam. Habis itu langsung pulang." Namun suaminya tahu sepeda Mimin tidak ada di rumah, ponselnya mati. Dan di jalan setapak menuju warung, ia menemukan sesuatu. Gelang karet warna merah yang biasa dipakai Mimin di pergelangan tangan. Terpulas lumpur tapi masih basah. Warga mulai gelisah. Pak Didin yang masih lemah karena demamnya belum pulih, mencoba menenangkan keadaan. Tapi dalam hati ia tahu ini bukan kejadian biasa. Apalagi malam sebelumnya, beberapa warga mendengar suara aneh dari arah warung. Seperti ayam berkokok panjang bercampur tangisan. Ada yang mendengar suara perempuan berbisik pelan, seolah sedang memanggil nama seseorang. Mimin, tolong aku." Yayan yang rasa penasarannya belum hilang, memutuskan untuk datang malam berikutnya. Dwi bersembunyi di pos ronda, diam-diam memperhatikan warung itu. Sekitar jam 2, lampu dapur menyala terang. Dari sela dinding bambu, ia melihat Bu Sari berdiri di depan tungku besar. Di sekelilingnya ada 2 perempuan muda, pegawainya. Mereka seperti sedang memotong sesuatu di atas talenan besar. Namun yang membuat darah Yayan membeku, benda di atas talenan itu bukan ayam. Ia bisa melihat jelas, tapi bentuknya terlalu besar untuk seekor ayam. Ada rambut panjang menempel di ujungnya. Dan di bawah meja ia melihat sepeda roda 3 kecil, seperti milik Mimin. Yayan menutup mulutnya menahan teriak. Tapi tiba-tiba dari dalam warung terdengar suara bisikan pelan. Suaranya lembut tapi jelas sekali, seolah langsung di telinganya sendiri. "Jangan lihat, Yan. Nanti kamu gantian." Yayan mematung. Suaranya bukan suara Bu Sari, bukan juga suara pegawai itu. Ia yakin, itu suara Mimin. Ia lari terbirit-birit pulang. Tapi sepanjang jalan, bisikan itu terus mengikuti. Setiap langkahnya diikuti suara halus yang berkata, "Aku belum pulang, Yan. Bilangin anakku, ku belum pulang." Sampai rumah, ia menutup pintu dan telinga. Tapi suara itu tetap terdengar, seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Malam itu Yayan tak bisa tidur. Ia hanya duduk di pojok kamar, menatap pintu yang sesekali bergetar sendiri. Keesokan harinya polisi datang karena laporan kehilangan dari suami Mimin. Tapi tidak ada bukti. Warung Bu Sari terlihat bersih. Tak ada noda darah, tak ada barang milik Mimin ditemukan. Semua pegawainya diam. Tak satu pun mau menjawab ketika ditanya. Polisi pergi tanpa hasil. Dan Bu Sari hanya tersenyum sopan berkata, "Semoga cepat ketemu ya, Pak."
Saya juga kasihan. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Warung Bu Sari mendadak buka lebih awal dari biasanya. Lampunya terang, suara penggorengan menggema. Dan untuk pertama kalinya ia menulis di papan menu besar di depan warung. Menu baru, ayam goreng bumbu merah. Daging lebih lembut, rasa lebih gurih. Warga berebut datang. Yayan hanya bisa menatap dari jauh, tubuhnya menggigil. Di antara para pembeli, ia melihat dua anak kecil berdiri di dekat pintu warung. Wajah mereka muram. Yayan mengenali salah satunya, anak Mimin. Anak itu terus menatap ke dapur dengan mata berkaca-kaca. Ketika Yayan mendekat, anak itu berbisik lirih tanpa menoleh. "Om, ibu ada di dalam." Lalu anak itu berlari menjauh, menangis. Malam itu Yayan kembali mendengar bisikan. Lebih jelas dari sebelumnya. "Aku masih di sini. Tubuhku masih hangat. Mereka nggak biarin aku pergi." Suara itu datang dari arah warung. Yayan keliling telinga, tapi ketika ia menatap keluar jendela, ia melihat sesuatu di bawah cahaya lampu jalan. Seorang perempuan berdiri, rambut basah menutupi wajah, bajunya compang-camping, kakinya tanpa alas. Tangannya memegang sesuatu. Sebuah kantong sayur robek, meneteskan cairan merah, dan dari sela rambutnya terdengar suara yang sangat pelan. "Yan, bilangin anakku, jangan makan ayam itu." Yayan menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya kaku, seperti ditekan dari belakang. Ketika ia memaksakan diri menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya ada bau amis yang sangat kuat dan suara ayam berkokok 3 kali berturut-turut, meski waktu sudah lewat jam 3 dini hari. Keesokan paginya, Yayan mendengar kabar. Anak Mimin sakit keras. Tubuhnya panas tinggi, tapi ketika berbaring, anak itu berkali-kali mengigau, memanggil, "Bu, jangan biarin mereka masak, Ibu." Bu Sari datang menjenguk, membawa bungkusan ayam penyet untuk keluarga itu. Dia berkata lembut, "Kasihan, biar anaknya makan, biar cepat sembuh." Dan anehnya, begitu anak itu mencicipi ayam itu, panasnya langsung turun. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara lirih, "Ibu udah nggak sakit lagi. Ibu udah bisa tidur." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mencari Mimin. Suaminya pindah ke kampung, anak-anaknya ikut, dan warung Bu Sari tetap buka seperti biasa. Pelanggan makin ramai, bahkan datang dari luar kota. Orang bilang ayam goreng Bu Sari sekarang lebih lembut, lebih empuk, dan lebih manis dari sebelumnya. Tapi Yayan tahu itu bukan rasa manis biasa. Itu rasa dari sesuatu yang pernah hidup dan belum benar-benar mati. Kadang kalau kamu lewat di Gang Sukamaju saat hujan tengah malam, kamu bisa mencium aroma amis samar di udara. Dan kalau kamu cukup nekat untuk berhenti di depan warung itu, kamu mungkin akan mendengar suara lirih dari arah dapur. Suara perempuan yang berbisik pelan di sela gemericik minyak. "Aku belum pulang. Jangan makan aku lagi." Malam itu hujan baru saja reda, menyisakan hawa lembab yang menempel di dinding-dinding gang sempit daerah Jakarta Barat. Di ujung gang itu, warung penyetan milik Bu Sarti masih menyala terang, seperti biasanya. Lampunya kekuningan, menembus kabut tipis sisa hujan, dan aroma ayam gorengnya menguar sampai ke rumah-rumah warga. Tapi entah sejak kapan, aroma itu mulai bercampur dengan sesuatu yang aneh, seperti anyir darah yang samar tapi menggoda. Warga sekitar sudah sering membicarakan hal-hal janggal tentang warung itu. Mereka bilang sejak warung penyetan itu ramai, banyak hal berubah. Tukang sayur yang biasa lewat tiap pagi kini tak pernah muncul lagi. Seekor kucing yang dulu suka tidur di bawah meja warung ditemukan mati kaku di got belakang. Tapi yang paling banyak dibicarakan malam itu adalah satu hal. Kain merah yang tiba-tiba muncul di dapur Bu Sarti. Awalnya, tak ada yang tahu soal kain merah itu. Hingga suatu malam Rina, anak kos yang tinggal di seberang warung, tanpa sengaja melihatnya. Ia sedang menjemur pakaian di balkon saat pandangannya tertumbuk ke arah jendela dapur Bu Sarti yang sedikit terbuka. Di dalamnya samar-samar, ada kain panjang berwarna merah darah tergantung di dinding belakang. Tapi bukan kain biasa. Warnanya terlalu pekat seperti baru dicelup sesuatu yang bukan pewarna. Rina sempat menatap lama, terpaku. Coba berpikir mungkin itu hanya lap dapur atau tirai. Tapi saat ia perhatikan baik-baik, kain itu bergerak. Sedikit. Pelan. Seolah ada angin yang meniup. Padahal malam itu udara benar-benar mati.
Keesokan harinya, ia menceritakan hal itu pada Pak Darto, tukang ojek yang sering mangkal di depan gang. "Pak, semalam saya lihat ada kain merah di dapurnya Bu Sarti. Panjang banget, kayak nempel di tembok," kata Rina, masih setengah ragu. Pak Darto menatapnya dengan wajah datar tapi matanya menyipit. "Kain merah di dapur? Jangan asal ngomong, Rin. Bisa bahaya kalau kedengeran sama orang warung itu." "Bahaya gimana, Pak?" "Udah, kamu diem aja. Kadang yang kelihatan gak selalu boleh diceritain." Ucapan itu membuat Rina makin penasaran. Malam berikutnya ia mengintip lagi. Dan kali ini yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Kain merah itu tampak seperti dililit di sebuah tiang di tengah dapur. Dari bawah kain, seperti ada noda hitam yang menetes ke lantai, membentuk genangan kecil. Bu Sarti sendiri terlihat sedang berdiri di depan kompor, menggoreng ayam, tapi wajahnya tidak seperti biasanya. Matanya kosong, mulutnya komat kamit seperti mengucap sesuatu pelan-pelan dengan nada yang bukan doa. Dagingnya masih hangat, darahnya belum kering. Begitu kira-kira gumam yang terdengar samar lewat jendela. Rina mundur perlahan, menutup tirai balkon dengan tangan gemetar. Malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi kain merah itu melilit tubuhnya, menariknya ke dalam dapur yang gelap, dan dari dalam sana terdengar suara ayam berkokok, tapi nadanya seperti tawa manusia. Pagi harinya, kabar tentang kain merah itu menyebar cepat. Entah siapa yang memulai, tapi orang-orang mulai percaya bahwa kain itu bukan sekadar kain dapur. Ada yang bilang itu kain tumbal, semacam simbol perjanjian antara manusia dan setan. Biasanya, kata mereka, kain itu diletakkan di tempat kerja atau dapur sebagai pengikat roh-roh yang dikorbankan agar pesugihan tetap berjalan lancar. Beberapa orang mulai menghindari warung itu, tapi anehnya pelanggan baru justru terus berdatangan. Warung semakin ramai, bahkan di malam hari sekalipun. Orang-orang antre dengan sabar, seperti tak peduli gosip yang beredar. Ayamnya makin terkenal karena gurihnya tak masuk akal. Suatu malam Pak Darto, yang biasanya cuma duduk di pangkalan sambil ngerokok, memutuskan lewat depan warung itu saat mau pulang. Ia mengaku sempat mencium bau anyir kuat dari arah dapur. Dan ketika ia melirik ke dalam, ia melihat kain merah itu lagi. Tapi kali ini tidak diam menggantung. Kain itu bergerak perlahan seperti hidup. Ujungnya menelusuri lantai, lalu menjulur ke arah ember berisi ayam mentah. Satu persatu potongan ayam di dalam ember itu terangkat sedikit, seolah disentuh tangan tak terlihat, sebelum kembali tenggelam dalam air merah muda. Pak Darto tak berani lama-lama melihat. Ia mempercepat langkahnya. Tapi dari balik punggung, ia yakin mendengar suara lembut dari arah dapur. "Mau coba ayamnya, Pak?" Gratis malam ini, ia tidak menoleh. Sejak malam itu, Pak Darto tidak pernah mangkal di dekat warung lagi. Kain merah itu akhirnya menjadi legenda kecil di gang itu. Dan orang-orang menyebutnya kain setan atau kain tumbal. Tapi bagi mereka yang pernah melihatnya langsung, seperti Rina atau Pak Darto, kain itu bukan sekadar tanda. Itu adalah peringatan bahwa dapur warung Bu Sarti bukan lagi tempat manusia biasa memasak. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bernafas, lapar, dan menuntut bayaran dari setiap kepulan asap gorengan yang harum itu. Dan setiap kali angin malam berhembus lewat gang sempit itu, selalu ada satu hal yang terdengar samar dari arah warung. Bunyi kain yang menggesek lantai, seolah sedang mencari nama baru untuk dijadikan ganti. Malam itu, suasana di gang sempit Jakarta Barat terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung penyetan Bu Sarti, yang biasanya masih ramai hingga tengah malam, mendadak tutup lebih awal. Lampu warung padam, hanya menyisakan cahaya samar dari lampu jalan yang berkelip tak stabil. Warga sekitar mulai saling berbisik, bertanya-tanya kenapa warung itu tak buka. Tapi tak ada yang berani mendekat, bukan karena takut pada Bu Sarti, tapi karena sejak kabar tentang kain merah di dapur itu menyebar, semua orang tahu ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar ayam goreng di sana. Sekitar pukul 9 malam, seorang perempuan muda datang berjalan pelan dari arah ujung gang. Wajahnya tirus, matanya sayu, rambutnya diikat seadanya. Dia menenteng tas lusuh dan berhenti tepat di depan pintu warung yang terkunci. Itu Lila, anak satu-satunya Bu Sarti yang selama ini katanya tinggal di luar kota. Tak ada yang tahu ia akan datang malam itu. Lila mengetuk pintu beberapa kali.
pelan tapi tegas. "Perut sini Lila, aku pulang." Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang lewat, menggoyangkan spanduk bertuliskan penyetan ayam Bu Sarti, gurihnya bikin balik lagi. Si Lili mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari dalam. Ia mendesah, lalu duduk di bangku depan warung, menatap kosong ke arah langit yang mendung. Tak lama kemudian langkah kaki terdengar dari dalam. Bunyi kunci berputar pelan. Pintu terbuka. Bu Sarti muncul di ambang, wajahnya tampak pucat, tapi matanya tajam seperti biasa. "Laila, kamu pulang?" "Iya Bu, aku pengen lihat Ibu. Warungnya udah terkenal banget ya." Bu Sarti tersenyum tipis, tapi senyumnya aneh, dingin, seperti dipaksakan. "Iya, alhamdulillah, rezeki nggak kemana-mana." Namun di balik senyum itu ada sesuatu di matanya, seperti ketakutan yang disembunyikan. Lila masuk, menatap sekeliling, bau minyak goreng, darah ayam, dan sesuatu yang lain. Lebih tajam, tercampur di udara. Kain merah itu masih ada, tergantung di dapur. Tapi sekarang sebagian ujungnya sudah menghitam, seperti terbakar. "Bu, itu apa?" "Lap dapur. Udah lama nggak diganti. Tapi, kenapa kayak nempel di tembok gitu?" Bu Sarti tak menjawab. Dia hanya menatap ke arah kain itu sejenak, lalu berbalik. "Udah, kamu tidur aja. Capek kan?" Tapi malam itu Lila tak bisa tidur. Dia terbaring di kamar kecil di belakang warung. Tapi pikirannya terus gelisah. Dia mendengar suara-suara dari dapur. Gumaman lirih. Seperti orang sedang berdoa dengan nada serak. Bercampur suara pisau yang menebas daging. Kadang ada suara seperti sesuatu diseret di lantai. Berat dan basah. Sekitar pukul 2 dini hari. Rasa penasaran mengalahkan takutnya. Jadi dia berjalan pelan menuju dapur. Pintu sedikit terbuka. Dari celahnya, Lila melihat ibunya berdiri di depan kompor, tapi bukan sedang menggoreng. Di atas meja, ada seekor ayam yang belum dibersihkan, tapi darahnya sudah menetes ke baskom besar. Bu Sarti memegang sesuatu, bukan pisau, tapi potongan kain merah yang ia rendam dalam darah itu. Suara lirih keluar dari mulutnya. "Sudah, jangan marah. Ini gantinya, biar rezeki tetap lancar. Biar anakku bisa pulang." Lila menutup mulutnya, menahan napas. Jantungnya berdetak keras. Ia mundur perlahan, tapi lantai kayu tua berderit di bawah kakinya. Suara ibunya berhenti, sunyi. "Siapa di situ?" Suara Bu Sarti datar, tapi menusuk. Lila tak menjawab. Ia membeku. "Lila?" Pintu tiba-tiba terbuka lebar. Bu Sarti berdiri di ambang, wajahnya berubah. Matanya merah berurat, senyumnya lebar tapi tak wajar. "Kamu udah lihat ya?" Lila ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bu Sarti mendekat perlahan, menatap anaknya dengan pandangan sedih dan gila bercampur jadi satu. "Kamu pikir ibu seneng, ha? Kamu pikir gampang ngidupin warung sendirian? Kamu sekolah, kuliah, bisa makan? Semua dari mana, Lil?" Ibu nak ngomong apa sih?" "Dari mereka," jerit Bu Sarti, menunjuk ke arah kain merah yang bergetar sendiri di dinding dapur. "Dari yang kasih rezeki ini. Mereka minta darah, Lil, dan ibu kasih. Cuman hewan. Tapi makin lama makin gak cukup. Mereka bilang tumbalnya harus dari manusia yang pernah makan di warung ini." Lila menatap ibunya tak percaya. "Bu, hentikan. Ini gila." Tapi Bu Sarti menangis. "Ibu gak bisa berhenti, Lil. Sekali janji gak bisa mundur. Mereka udah nunggu bayaran. Kalau ibu berhenti, warung ini, kita, semua akan diambil." Tiba-tiba dari arah kain merah itu terdengar bisikan. Suara seperti anak kecil menangis lalu tertawa pelan. Ujung kain menjulur turun, menelusuri lantai, mendekat ke kaki Bu Sarti. Bu Sarti menatap kain itu dengan tatapan kosong. "Lihat, Lil, mereka datang." Kain itu melilit kaki Bu Sarti dengan cepat, membuatnya jatuh tersungkur. Lila menjerit dan mencoba menarik ibunya. Tapi kain itu seperti hidup, semakin kuat, semakin ketat. Dari dalam kain tampak tangan-tangan hitam kecil yang muncul, menarik tubuh Bu Sarti perlahan ke arah tembok dapur. "Ibu!" teriak Lila. Bu Sarti sempat menatapnya sekali lagi. "Lari, Lil. Jangan buka warung ini lagi." Lalu seluruh tubuhnya lenyap terseret ke dalam dinding, meninggalkan noda darah yang menetes ke lantai. Lila pingsan malam itu. Dan ketika pagi datang, warga menemukan warung penyetan itu kosong, pintunya terbuka, tapi tanpa tanda-tanda kehidupan.
Hanya ada kain merah basah tergeletak di lantai, berbau amis dan berdenyut pelan, seolah masih bernafas. Beberapa hari kemudian, seseorang mengaku melihat Lila duduk sendirian di depan warung, menatap kosong. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi mulutnya terus berbisik. "Aku cuma mau nerusin warung, Ibu," katanya pelan sambil menatap ke arah dapur yang gelap. "Udah malam setiu, lampu warung kembali menyala. Asap gorengan mengepul lagi." Tulisan di banner berubah. Kini tertulis, "Penyetan ayam Lila, resep asli dari Ibu." Tapi bagi warga yang masih tinggal di gang itu, setiap kali lewat depan warung, mereka bisa mencium aroma yang sama. Gurih bercampur amis, dan di pojok dapur, kain merah itu tergantung lagi, bergerak pelan seperti menyambut pelanggan baru. Malam itu, Jumat Kliwon, langit Jakarta Barat terlihat berat dan suram, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Angin berhembus dari arah gang sempit tempat warung penyetan Lila berdiri, membawa aroma gorengan, darah ayam, dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bau dupa yang terbakar di tengah minyak panas. Warga sudah tahu setiap malam Jumat Kliwon, warung itu tak pernah sepi, bahkan semakin ramai. Orang-orang datang dari jauh, katanya demi rasa gurih yang tak ada tandingan. Tapi yang tak semua orang tahu, tak seorang pun dari pelanggan malam itu pernah terlihat datang lagi minggu berikutnya. Semenjak kepergian Bu Sarti, Lila meneruskan warung itu sendirian. Ia jarang bicara, jarang keluar. Siang hari warungnya tampak biasa saja. Tapi saat malam menjelang, terutama malam Jumat Kliwon, ia berubah. Matanya tampak kosong. Tangannya cekatan mengulek sambal sambil mulutnya bergumam lirih, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang pelanggan yang datang terlalu awal bisa mendengar bisikan aneh dari dapur. Suara perempuan yang berulang kali berkata, "Darahnya cukup, tapi jangan yang tua." Malam itu Arman, tukang parkir yang biasa jaga di depan minimarket dekat warung, merasa ada yang janggal. Ia perhatikan, sejak jam 8 malam tak ada satu pun pelanggan yang keluar dari warung itu. Semua masuk makan lalu hilang. Kursi di luar warung tetap kosong, tapi dari dalam terdengar suara sendok, piring dan orang mengunyah cepat-cepat seperti kelaparan. "Masih rame, ya, Lila?" serunya setengah bercanda saat melongok dari pintu. Lila menoleh sekilas. Wajahnya pucat diterpa cahaya lampu neon. "Iya mas, mau makan juga?" Arman menggeleng cepat. Enggak. Cuma penasaran aja. Kok yang makan enggak keluar-keluar?" Lila tersenyum tipis tapi matanya tetap kosong. "Udah pulang mas, lewat pintu belakang." Arman mengerutkan dahi. Pintu belakang? Dia tahu betul warung itu hanya punya satu pintu keluar. Tapi sebelum sempat bertanya lagi, dari arah dapur terdengar suara. Bukan seperti piring jatuh, bukan juga suara ayam disembelih. Lebih seperti jeritan, lirih, tapi penuh rasa sakit. Suara perempuan terputus di tengah napas. Arman tersentak. "Itu suara apa, Lil?" Lila berhenti sejenak. Tangannya yang memegang sutil gemetar halus. Tapi ia menjawab datar tanpa menatap. "Angin mas, suara minyak meletup." "Angin?" Arman menelan ludah. Kedengarannya kayak orang. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, listrik di sekitar warung padam. Semua lampu gang mati serentak. Hanya warung Lila yang masih menyala. Tapi kini cahayanya berubah. Bukan lagi putih kekuningan melainkan merah. Seperti dari api kecil yang menyala di dalam dapur. Dari arah dapur, terdengar suara mendesis, diikuti aroma amis yang menebal di udara. Arman menutup hidungnya tapi langkahnya tak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sesuatu yang muncul di celah pintu dapur. Selembar kain merah menjulur pelan, seperti hidup. Ujungnya meneteskan cairan gelap yang mengalir ke lantai. "Lila." "Itu apa?" Suaranya bergetar. Lila berbalik menatapnya, kali ini dengan wajah yang bukan lagi milik manusia biasa. Matanya merah menyala, kulitnya pucat kebiruan. Dia tersenyum lebar, senyuman yang membuat darah Arman membeku. "Dari dulu ibu suka malam Jumat Kliwon." Katanya malam ini dapur paling ramai. Tiba-tiba dari dapur terdengar jeritan panjang. Suara laki-laki kali ini diikuti suara benda berat jatuh. Jadi Arman refleks melangkah ke belakang. Tapi kaki kanannya terantuk sesuatu. Ia menunduk dan melihat sandal-sandal berserakan di lantai depan warung. Ada banyak, belasan pasang, semuanya basah dan penuh bercak hitam.
Jeritan kedua terdengar, lebih keras bercampur suara guntur di langit. Arman tak kuat lagi. Diri berlari sekuat tenaga, meninggalkan warung itu tanpa menoleh. Tapi dalam beberapa langkah, ia merasa sesuatu menarik bajunya dari belakang. Dia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hanya kain merah yang terjuntai di udara, melayang seperti tangan, berusaha meraih lehernya. Ia menjerit dan terjatuh, lalu berlari tak tentu arah hingga keluar gang. Keesokan paginya, warga menemukan warung itu dalam keadaan terkunci dari dalam. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika aparat membuka pintu, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang membisu. Di meja makan, ada belasan piring bersih tersusun rapi, masih hangat seolah baru dipakai. Tapi tidak ada satupun orang di dalam warung. Lantai dapur basah oleh darah. Di dinding belakang, kain merah tergantung tinggi dan di atasnya, seperti tulisan yang terbakar, terbaca samar kalimat, "Yang lapar sudah kenyang." Sejak malam itu, warung penyetan Lila tak pernah buka lagi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar bersumpah mereka masih bisa mencium aroma ayam goreng dari arah gang. Dan jika kau berjalan cukup dekat, kadang terdengar bunyi spatula mengaduk sambal, diiringi bisikan lirih perempuan dari balik dapur. Tambah sambalnya biar rasanya lebih hidup. Hujan deras turun tanpa henti malam itu. Jalanan di gang sempit Jakarta Barat tampak mengilap oleh pantulan lampu neon yang berkelap-kelip. Di ujung gang, warung penyetan Lila yang sudah lama tutup tiba-tiba kembali menyala. Lampu merah temaram menerobos tirai bambu, menciptakan bayangan aneh di tembok sekitar. Warga yang kebetulan lewat buru-buru mempercepat langkahnya. Tak ada yang mau menoleh ke sana. Mereka tahu, warung itu seharusnya sudah tak buka lagi sejak malam Jumat Kliwon terakhir, ketika jeritan dari dapur terdengar hingga ke jalan besar. Tapi malam ini, bau ayam goreng itu kembali. Gurih hangat memancing air liur. Tapi di balik aromanya, terselip sesuatu yang menyesakkan dada. Dari dalam warung terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Suaranya sendu, berirama seperti doa yang dilantunkan dengan nada salah. "Goreng, potong, lumuri darahnya. Biar empuk, biar laku." Tak lama kemudian, sosok Lila terlihat dari balik tirai. Rambutnya kusut, matanya cekung, kulitnya pucat seperti lilin yang lama terbakar. Tapi tangannya lincah, sibuk menggoreng potongan-potongan daging yang tak henti, datang dari ember besar di lantai. Yang aneh, ember itu tak pernah kosong. Tiap kali ia mengambil sepotong, entah dari mana daging baru muncul lagi. Lebih segar, lebih merah. Seolah tubuh itu memperbarui dirinya sendiri. Lila. Suara lirih datang dari belakang warung. Lila menoleh perlahan. Di pojok ruangan berdiri bayangan seseorang. Wajahnya kabur, tapi tubuhnya seperti mengenakan pakaian yang dikenalnya. Itu Arman, tukang parkir yang hilang 2 minggu lalu. Lila terdiam, tangannya yang memegang sutil bergetar. "Mas Arman?" Bayangan itu tersenyum samar, tapi senyuman itu salah, terlalu lebar, giginya terlalu banyak. "Masih ingat aku? Aku lapar, Lil. Gorengin aku juga." Lila mundur, tapi tiba-tiba ember di belakangnya bergolak. Daging-daging di dalamnya bergerak seperti bernapas. Lalu satu persatu potongan itu mengeluarkan suara, lirih seperti bisikan dari orang yang tenggelam. "Aku juga mau. Aku belum kenyang. Beri aku darah lagi." Lila menjerit tapi suaranya tenggelam dalam suara minyak mendesis. Ia mencoba lari ke arah pintu. Namun kain merah di dinding bergerak lebih cepat. Ujungnya melilit pergelangan kakinya dan menariknya hingga terjatuh. Kain itu seperti hidup, membelit tubuhnya, menyeretnya ke tengah dapur. "Lepas, lepas aku!" teriaknya. Tapi tak ada yang mendengar. Dari luar, warga yang tinggal tak jauh dari warung mengaku mencium bau gosong bercampur amis. Tapi mereka tidak berani keluar. Mereka tahu bau itu bukan dari ayam. Di dalam dapur, Lila berusaha melawan. Tapi dari arah kain merah itu muncul tangan-tangan hitam kecil, dingin seperti mayat, menahan tubuhnya di lantai. Dari tengah kain muncul wajah seseorang, wajah Bu Sarti ibunya. Tapi kini sudah bukan manusia. Kulitnya melepuh, matanya kosong, bibirnya retak dan bergetar. "Lila, kamu janji nerusin warung ini kan? Ibu, tolong aku." Dagingnya belum cukup, nah.
Rezeki nggak datang kalau nggak ada tumbal. Kain merah itu menggeliat lagi, seperti makhluk yang kelaparan. Tuya mengangkat lila sedikit dari lantai, lalu menghempaskannya ke atas meja kayu. Dari ember di bawah meja, potongan daging naik sendiri, melayang perlahan dan jatuh ke wajan panas, menimbulkan suara mendesis. Minyak mendidih, dan dari dalamnya muncul gelembung-gelembung merah seperti darah mendidih. Lila menatap tubuhnya sendiri. Di lengannya, luka-luka kecil mulai terbuka seperti digaruk dari dalam kulitnya. Setiap darah yang menetes ke lantai langsung terserap ke dalam kain merah itu. Dan dari arah dinding terdengar suara-suara berbisik lagi. Lebih banyak, lebih keras, seperti ratusan orang berbicara bersamaan. Jangan berhenti, Lila. Masak terus. Dagingnya belum habis. Ia menjerit sekencang mungkin. Tapi suaranya lenyap ditelan hiruk-pikuk dapur setan itu. Lampu di atas meja bergetar hebat lalu pecah. Ruangan berubah gelap. Hanya disinari cahaya merah samar dari kain yang kini berdenyut seperti jantung hidup. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah itu. Pagi harinya, warga yang penasaran memberanikan diri melihat warung itu. Bau amis menyengat langsung menyambut mereka. Dapur hangus sebagian, tapi di meja kayu masih ada piring berisi penyetan ayam yang masih hangat. Dagingnya empuk, warnanya kemerahan. Tapi anehnya, di lantai dekat meja ada bekas telapak kaki kecil yang terbentuk dari darah menuju ke arah ember kosong. Ketika polisi datang, mereka menemukan hanya satu benda mencolok di tengah dapur. Kain merah yang kini sudah kering dan kusut. Tapi di atas kain itu, tercetak samar-samar guratan tulisan seperti dicakar dari dalam. Dagingnya tak pernah habis. Dan sejak malam itu, siapapun yang nekat lewat gang itu setelah tengah malam akan mendengar suara minyak mendesis dari arah warung yang gelap, diikuti suara perempuan muda bernyanyi lirih. Goreng, potong, lumuri darahnya, biar empo, biar laku. Beberapa orang bersumpah jika kau terlalu lama mendengarkan, aroma ayam goreng itu akan menghantui hidungmu selama berhari-hari. Dan suatu malam, tanpa sadar kau akan bermimpi makan di warung itu dan mendapati daging di piringmu masih hangat, masih berdetak pelan seolah hidup. Hujan berhenti mendadak malam itu seperti langit menahan napas. Gang sempit Jakarta Barat yang biasanya basah dan riuh kini sunyi seperti kuburan. Warung penyetan Lila berdiri di ujung gang, dalam gelap yang pekat. Pintu tertutup rapat, lampu padam. Tapi dari dalamnya samar, terlihat cahaya merah berdenyut pelan. Seperti bara api yang belum mati. Beberapa warga masih terjaga, duduk di teras rumah masing-masing. Mereka bicara pelan, suaranya terpotong-potong oleh rasa takut. Katanya malam ini genap 40 hari sejak Lila hilang. Bisik seorang ibu. 40 hari? Tapi warungnya masih bau gorengan. Sahut seorang bapak, matanya menatap ke arah ujung gang. Bau gorengan atau bau daging terbakar? Tak ada yang berani menjawab. Mereka semua tahu. Setiap malam sejak kejadian terakhir, dari warung itu kadang terdengar suara wajan meletup, diikuti tawa perempuan pelan yang memudar menjelang fajar. Tapi malam ini terasa lain. Udara di sekitar gang begitu panas dan berat, seperti ada api yang menunggu untuk menyala. Sekitar pukul 11, sosok lelaki tua muncul dari ujung jalan besar. Dia mengenakan jas hujan hitam dan membawa tas lusuh. Namanya Mbah Tirto, orang yang dulu dikenal sebagai dukun kampung sebelum semua orang takut padanya. Dia berhenti di depan warung, menatap lama ke arah pintu yang tertutup. Sudah waktunya, gumamnya lirih. Beberapa warga yang bersembunyi di balik jendela melihatnya menabur sesuatu ke tanah, garam, bunga, dan tanah kuburan yang masih basah. Lalu ia mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok. Toko mulai tak ada kejawaban, tapi dari dalam terdengar suara langkah pelan. Seperti seseorang berjalan di atas genangan air. Lalu pintu terbuka dengan suara decit panjang. Tak ada siapa-siapa di baliknya, hanya udara hangus yang keluar, membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Tirto melangkah masuk perlahan, menyalakan lentera minyak di tangannya. Cahaya kecil itu menyingkap dapur warung yang berantakan. Minyak tumpah di lantai, piring pecah, dan di pojok ruangan, kain merah itu masih tergantung. Tapi kini ukurannya jauh lebih besar, menjuntai sampai lantai. Di atas kain itu tampak noda hitam dan guratan seperti bekas cakar. Pusarti, Laila, kalian belum tenang ya? Desah Mbah Tirto.
Kalau memang tumbal terakhir yang diminta, biar aku yang selesaikan. Belum sempat ia melangkah ke depan, kain merah itu bergetar pelan, lalu berdenyut seperti jantung. Dari dalamnya keluar suara perempuan dua nada, satu tua dan satu muda, bergantian. Kau datang juga, akhirnya. Kami lapar, Mbah. Sudah lama menunggu, cahaya lentera bergoyang hebat. Mbak Tirto merapal doa dengan suara bergetar, tapi dari arah lantai muncul tangan-tangan hitam kecil, merayap seperti ular. Mereka menarik kakinya, mencoba menggiringnya ke tengah dapur. Mbak Tirto mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menumpahkan minyak dari lentera ke lantai. Kalau memang ini harga yang harus dibayar, biar api yang menghabiskan semuanya. Lentera jatuh. Pi langsung menyambar minyak di lantai, menjilat meja, lalu dinding. Kain merah itu terbakar, tapi bukannya mengerut atau habis, ia malah berteriak. Suara jeritan nyaring keluar dari dalam kain. Suara banyak orang sekaligus, seperti ratusan roh menjerit minta keluar. Dari tengah kobaran itu, muncul bayangan dua perempuan. Bu Sarti dan Lila. Tubuh mereka hangus, tapi matanya masih menatap hidup. Mereka berdiri di tengah api, menggenggam tangan satu sama lain. Bu, suara Lila lemah. Sudah nak, ini akhir perjanjian kita, jawab Bu Sarti, suaranya tenang. Biar semua ini terbakar, biar mereka nggak punya tubuh lagi. Kain merah itu menggelepar hebat, mencoba memadamkan api, tapi Mbah Tirto menaburkan abu dan bunga ke arahnya. Kembali ke tanah. Kalian yang lapar jangan ganggu manusia lagi. Api membesar, warung itu meledak kecil lalu terbakar habis. Warga yang menonton dari jauh hanya bisa menatap dalam diam. Tak ada yang berani mendekat sampai pagi. Ketika fajar tiba, hanya tersisa puing hitam. Tak ada tubuh, tak ada arang, tak ada abu kain merah. Tapi di antara tumpukan kayu gosong, polisi menemukan sesuatu yang ganjil. Satu wajan besar yang masih utuh. Di dalamnya ada sepotong daging gosong yang tidak hancur sama sekali. Seolah api tak mampu menyentuhnya. Mbah Tirto hilang malam itu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, atau apakah ia ikut terbakar. Tapi sejak hari itu warga bersumpah, bau gorengan di gang itu lenyap. Tak ada lagi tawa perempuan di malam Jumat Kliwon. Tak ada bisikan dari dapur. Namun, 3 bulan kemudian di pasar tradisional dekat sana muncul pedagang baru. Seorang perempuan muda dengan senyum tenang, menjual ayam penyet dengan rasa yang katanya sama persis kayak warung legendaris di Blok D dulu. Di atas gerobaknya, tergantung kain kecil berwarna merah pudar, hanya selebar sapu tangan. Dan setiap kali angin lewat, kain itu bergoyang lembut, mengeluarkan suara halus, seperti bisikan api yang belum benar-benar padam. 3 bulan setelah kebakaran itu, gang kecil di Jakarta Barat itu seperti kembali hidup. Puing-puing hangus sudah dibersihkan, dan di tempat bekas warung penyetan Lila kini berdiri bangunan baru. Lebih rapi, lebih terang, dan katanya lebih modern. Di depannya papan nama baru menggantung. Warung penyet Mbah Ratmi asli rasa Jawa. Warga yang lewat awalnya lega. Setelah sekian lama tempat itu kosong, akhirnya ada yang berani membuka usaha di sana. Tapi sebagian lain masih ragu. Mereka ingat jelas malam api itu. Suara jeritan, bau daging terbakar, dan kain merah yang tak pernah ditemukan kembali. Tapi waktu berjalan, dan manusia memang cepat melupakan bila perut lapar dan nasi penyet di depan mata terlihat menggoda. Hari-hari pertama warung itu ramai luar biasa. Dari pagi sampai tengah malam pembeli tak henti berdatangan. Orang-orang bilang ayam penyetnya luar biasa enak, sambalnya pedas tapi nagih. Dan yang paling aneh, rasanya kayak pernah makan di sini dulu. Bahkan Ibu Reni, yang dulu paling vokal menolak buka warung di tempat itu, pernah berkata dengan senyum kikuk, "Ya sudahlah, mungkin tempatnya memang bawa rezeki. Siapa tahu ini berkah." Tapi yang mereka tak tahu, warung Mbah Ratmi itu punya kebiasaan aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, warung itu selalu tutup lebih awal. Tapi anehnya, kalau kau lewat tengah malam, cahaya dari dapur masih terlihat menyala samar merah seperti bara api yang menari. Kadang, ada suara seperti wajan besar yang masih dipakai menggoreng sesuatu. Padahal pintu terkunci rapat. Warga sekitar mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya ayam-ayam hidup yang dijual ke warung itu tak pernah dikembalikan sang penyuplai. Tukang sayur yang biasa antar bahan juga berhenti datang, katanya bau amisnya beda. Suatu kali, anak kecil bernama Dito, yang rumahnya tepat di seberang warung,
bilang ia sering melihat seseorang berdiri di dapur saat malam. Perempuan muda dengan rambut panjang, menunduk menatap wajan, tapi waktu dilihat lagi sosok itu hilang, berganti dengan bayangan api. Suatu siang, Pak Heru, ketua RT, memutuskan menegur Mbah Ratmi. Ia datang ke warung itu waktu sepi, hanya ada Mbah Ratmi di dapur. Perempuan itu ramah, murah senyum, dan suaranya lembut sekali. Tapi matanya aneh, terlalu jernih, terlalu tenang, seolah tak ada pantulan manusia di sana. Mbah, warga cuma ingin memastikan, nggak ada masalah kan buka di sini? Tanya Pak Heru hati-hati. Oh, nggak ada apa-apa, nak. Justru tempat ini penuh berkah. Dulu banyak yang lapar, sekarang semua kenyang kan? Jawab Mbah Ratmi sambil tersenyum. Tapi saat Pak Heru menatap ke belakang, ia sempat melihat sesuatu. Di rak dapur, tergantung kain merah kusam seperti sisa kain terbakar. Dan di bawahnya, berdiri wajan besar yang warnanya hitam legam, seperti logam tua yang tak pernah dingin. Saat ia mendekat, dari dalam wajan itu keluar suara mendesis pelan. Bukan minyak, tapi seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Lapar lagi, lapar lagi. Pak Heru cepat-cepat pamit. Malamnya ia demam tinggi. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di depan warung yang sama. Tapi kali ini papan namanya berubah menjadi Warung Penyetan Lila. Di jendela, Lila menatapnya, separuh wajahnya gosong, separuh tersenyum. Terima kasih sudah jaga warungku, Pak, katanya pelan, sebelum wajahnya meleleh seperti lilin terbakar. Sejak malam itu, tak ada yang berani menegur Mbah Ratmi lagi. Tapi warga mulai memperhatikan satu hal yang lebih mengerikan. Setiap kali seseorang membuka warung ayam penyet lain di sekitar situ, usahanya tak pernah bertahan lama. Ada yang bangkrut mendadak, ada yang dapurnya terbakar tanpa sebab. Bahkan ada yang menghilang tanpa jejak, seolah hanya satu warung yang boleh hidup di daerah itu. Warung di ujung gang yang aroma sambalnya selalu mengundang. Sampai akhirnya, seorang mantan pembeli dari luar kota bercerita di media sosial. Dia bilang waktu makan di warung Mbah Ratmi, ia menemukan potongan kecil kain merah di dalam nasi. Bukan cabai, bukan serat ayam, tapi potongan kain tua, hangus di tepinya. Waktu ia tanya ke pelayan, perempuan itu hanya tersenyum dan berkata, "Itu bumbu lama, Mas. Sudah turun-temurun. Rasa yang bikin nagih." Beberapa hari kemudian, akun media sosial itu hilang tanpa jejak. Dan anehnya warung itu semakin ramai. Bahkan mulai buka cabang baru di dekat perempatan besar, nama dan konsepnya sama, Warung Penyet Mbah Ratmi. Tapi siapa yang datang ke sana dan makan di tengah malam, katanya selalu melihat sesuatu di cermin belakang dapur. Dua perempuan berdiri berdampingan, satu tua dan satu muda. Yang muda tersenyum sambil menggoreng ayam. Yang tua memegang kain merah di tangannya, dan di dinding dapur dengan arang tertulis pelan, "Janji setan tak pernah gratis." Malam itu langit Jakarta Barat diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu jalan berkelip redup, seperti enggan menerangi gang kecil yang sudah lama menyimpan kisah gelapnya. Di ujung gang itu warung penyet Mbah Ratmi berdiri seperti biasa, ramai, terang, dan penuh tawa. Tak ada yang berbeda di mata orang-orang yang datang ke sana. Tapi bagi yang tahu sejarah tempat itu, ada sesuatu di udara yang terasa ganjil. Seperti aroma minyak panas yang menutupi bau daging hangus dari masa lalu. Malam semakin larut, satu persatu pembeli pulang. Tinggal Mbah Ratmi sendirian di dapur. Ia berdiri di depan wajan besar, mengaduk daging ayam terakhir malam itu. Aipnya menyala kecil, tapi cahayanya menari seperti lidah merah yang hidup. Ia berhenti sebentar, menatap pantulan dirinya di permukaan minyak. Bukan wajahnya yang terlihat di sana, melainkan dua wajah lain, Lila dan Bu Sarti. Keduanya tersenyum tipis, samar, tapi nyata. "Sudah habis, Mbah?" tanya suara dari bayangan itu. Belum lunas," jawab Mbah Ratmi pelan, matanya berkaca-kaca. "Janji harus ditepati. Daging tak boleh berhenti." Suara itu hilang, tapi api di bawah wajan menyala lebih besar. Udara di dapur menjadi panas, tercium aroma besi terbakar. Dari arah belakang, kain merah lusuh yang tergantung di dinding bergetar perlahan, seolah merespons panggilan dari dunia yang tak terlihat. Kain itu tidak terbakar, tidak pula sobek. Ia hanya berdenyut seperti jantung yang masih berdetak. Di luar, seorang pemuda yang bekerja sebagai ojek online berhenti di depan warung. Dwi mengantarkan pesanan tengah malam. Pesanannya aneh.
ayam penyet daging khusus. Waktu ia mengetuk pintu, suara dari dalam menjawab lembut, "Masuk saja, nak." Pintu tidak dikunci. Tapi begitu ia melangkah masuk, hawa panas langsung menampar wajahnya. Dapur warung itu tampak kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya wajan besar di atas kompor yang masih berasap. Di sebelahnya, di meja kayu, ada satu piring nasi lengkap dengan lauk ayam goreng yang tampak segar baru matang. Pemuda itu memanggil pelan, "Bu, ini pesanan dari online." Tak ada sautan, tapi dari arah kain merah terdengar desisan panjang. Lalu suara perempuan tua, serak tapi lembut. "Makan saja dulu, nak. Sudah dibayar lunas." Pemuda itu mundur, jantungnya berdetak keras. Tapi sebelum ia sempat kabur, lampu di dapur mati seketika. Dalam gelap, ia sempat melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya memegang sendok sayur berwarna hitam. Ketika ia menoleh lagi, tak ada siapa-siapa. Hanya wajan besar yang kini penuh cairan merah tua. Keesokan paginya, warga menemukan warung itu kosong. Tak ada Mbah Ratmi, tak ada pegawai. Hanya bau amis yang menempel di udara. Di meja dapur ada satu piring tersisa. Di atas nasi bukan ayam, melainkan potongan daging manusia yang sudah hangus di tepinya. Polisi datang menyelidiki, tapi tak menemukan tanda-tanda perkelahian atau pemaksaan. Aneh karena semua pintu terkunci dari dalam. Satu-satunya petunjuk hanyalah tulisan arang di dinding belakang dapur. Sama seperti dulu, tapi kini ditambah satu baris baru. Janji setan tak pernah gratis. Kau makan, kau bayar. Setelah kejadian itu, warung itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga bersumpah mereka masih bisa mencium bau ayam goreng yang segar, terdengar tawa perempuan dari dapur, dan dari kejauhan samar-samar, cahaya merah terlihat berdenyut di dalam bangunan itu. Beberapa tahun kemudian, papan baru muncul di depan bangunan itu. Tulisan di atasnya, "Warung Penyet Lestari, resep asli Mbah Ratmi." Tak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tapi orang-orang bilang, kalau kau makan di sana, ayamnya terlalu enak. Begitu enak sampai rasanya bikin lupa rasa lapar, bikin kau ingin balik lagi. Dan lagi, sampai suatu hari kau sadar sesuatu. Nama di struk pembayaranmu bukan Mbah Ratmi, melainkan Bu Sarti. Dan di sudut bawah struk itu, tercetak kecil satu kalimat. "Terima kasih sudah melanjutkan perjanjian." Narator menutup kisahnya dengan suara rendah, pelan seperti doa. Dalam jagat demit semua yang manis ada harganya. Warung yang ramai, rasa yang nikmat, rezeki yang lancar, semuanya bisa dibeli. Tapi janji setan tak pernah gratis. Karena setiap suapan yang lezat mungkin saja adalah bagian dari seseorang yang dulu juga lapar. Lalu suara minyak mendesis terdengar di kejauhan. Dan cerita pun berakhir, tapi aroma ayam penyet itu entah kenapa masih terasa di udara.